Halo semuanya, hari ini kita mau belajar sebuah topik yang menurut saya, buat saya menarik banget, yaitu multikulturalisme. Nah, mungkin banyak di antara kalian udah pernah denger ya, apa sih multikulturalisme? Yuk, ada yang tahu apa sih multikulturalisme itu? No. Tidak semudah itu, Ferguson. No. Keberagaman adalah sebuah realitas yang tidak terelakkan. Undeniable reality. Jadi untuk tahu, sadar bahwa budaya itu ada banyak, nggak perlu yang namanya paham. Ya nggak? So, sebetulnya apa sih multikulturalisme itu? Sebelum kita berbicara banyak tentang apa itu multikulturalisme, kita lihat dulu yuk sebenarnya apa sih yang menyebabkan multikulturalisme itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Let's dive into the topics, guys. Sebuah paham biasanya muncul untuk merespon situasi yang ada di sekitarnya. Untuk multikulturalisme, ada beberapa situasi nih yang melandasinya. Yang pertama adalah kolonialisme. Seperti kita ketahui, kolonialisme muncul pada bangsa-bangsa Eropa yang ingin mengekspansi tanahnya, kekuasaannya di bagian dunia yang lain. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang asli, muncullah upaya untuk penguasaan, yaitu dengan cara menindas, bahkan menghilangkan suku pribumi yang ada. Sebagai akibatnya, banyak sekali bangsa pribumi yang pada akhirnya kehilangan tempat tinggal, kehidupan, bahkan jati dirinya ketika dia harus menjadi budak dan menjadi bangsa yang ada di bawah kekuasaan kolonialis waktu itu. Dan ketika masa kolonialisme berakhir, muncullah masa postkolonialisme, yaitu ketika tidak ada lagi penjajahan. Tetapi sayang sekali di masa ini, kebudayaan yang sudah terlanjur ada dan berkuasa adalah kebudayaan penjajah. Sehingga seringkali terjadi pengabaian hingga pencabutan akar budaya secara paksa demi menciptakan masyarakat yang beradab. Hal ini ditandai dengan banyaknya keturunan-keturunan dari pribumi yang dicabut dari tempatnya dan kemudian dididik dengan cara yang baru untuk menciptakan pribadi-pribadi yang sudah tidak punya akar budaya dan mungkin dalam kata lain dikatakan beradab. Dan ketika semua perkembangan itu terjadi, muncul juga yang namanya liberalisme, yaitu sebuah pandangan yang cita-citanya adalah menciptakan kebebasan dan kesetaraan individu yang terlepas dari semua unsur budaya, ras, bangsa, dan sebagainya. Dan dalam situasi inilah multikulturalisme hadir untuk memberikan pandangan yang berbeda. Tunggu. Apa tadi? Gimana? Kebebasan? Liberalisme? Kesetaraan? Emang salahnya di mana? Kenapa dia nantang begitu? Oh, very good. What a great question. So, memang benar sekali. Apa sih yang salah dengan liberalisme dan kebebasan dan kesetaraan? Sehingga multikulturalisme perlu memberikan pandangan yang berbeda. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa liberalisme memiliki pandangan bahwa setiap orang di dalam sebuah negara atau komunitas memiliki hak dan kewajiban yang setara atau sederajat. Tapi kita harus berpikir lagi, apakah memang setiap orang di negara kita, di dalam komunitas kita itu betul-betul dalam keadaan setara? Apakah memang kesetaraan itu sudah terwujud? Sebagai contohnya di negara kita Indonesia, masih banyak suku-suku yang belum terjamah, apalagi untuk terjamah teknologi, terjamah untuk pengetahuan yang mungkin untuk kita sesuatu yang biasa aja belum. Sebagai contohnya adalah Mentawai, Baduy, Korowai, dan Anak Dalam. Itu beberapa contoh saja. Harus diakui bahwa ada ketidaksetaraan antara suku-suku yang belum terjamah itu dengan kita yang sudah ada di kota besar khususnya. Banyak hal yang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kita waspada ketika kita ngomongin tentang kebebasan dan kesetaraan. Jangan sampai kesetaraan yang kita berikan, yang kita sodorkan bukan lagi upaya penyeimbang, melainkan sebagai bentuk pengabaian kita terhadap perbedaan yang ada. Sebagai bentuk bahwa kita tidak melihat dan tidak peduli bahwa di sana ada orang yang berbeda dengan kita. Ketika kesetaraan itu merupakan pemukul rataan, sudah pasti terjadi ketidakadilan di sana.
Disitulah multikulturalisme ingin memberikan pandangan yang berbeda, yakni bahwa budaya, ras, etnisitas, khususnya bagi mereka yang minoritas, berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih atas perbedaan yang mereka miliki di dalam budaya politik yang dominan. Maksudnya bahwa mereka bukan lagi butuh untuk disetarakan, tetapi membutuhkan perhatian yang lebih agar hak-hak mereka tidak terlindas dan tidak terabaikan. Ada 3 bentuk keistimewaan yang diharapkan di sini. Yang pertama, adanya pengakuan atas sumbangsih kehidupan budaya mereka dalam kehidupan politik komunitas. Maksudnya adalah bahwa di dalam keminoritasan mereka masih diharapkan bahwa mereka bisa berkontribusi dalam kehidupan keseluruhan politis yang ada. Mereka boleh memberikan aspirasi. Yang kedua, kebutuhan atas perlindungan yang khusus di bawah hukum untuk kelompok budaya tertentu. Keberadaan mereka seringkali terancam oleh kelompok-kelompok mayoritas. Untuk itu, butuh sebuah special treatment, perlakuan yang berbeda, perlakuan yang istimewa terkait perlindungan hukum. Yang ketiga adalah hak otonomi pemerintahan untuk budaya tertentu. Setiap budaya pasti memiliki cara hidup sendiri yang berbeda, dan bahkan kadang-kadang memiliki hierarki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, untuk beberapa kelompok budaya yang membutuhkannya, diberikan kuasa bagi mereka untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Pandangan multikulturalisme yang berbeda ini tentu saja memiliki para penantangnya. Ada 2 keberatan yang disampaikan. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan kepada kelompok budaya tertentu memiliki potensi untuk merusak kebijakan serta kesepakatan yang diambil untuk kebaikan bersama. Yang kedua, multikulturalisme melemahkan gagasan persamaan hak individu sehingga melemahkan nilai politik atas perlakuan yang sama. Politik? Kita lagi ngomongin budaya kan? Kok ngomongin politik? Another good question. Berbicara tentang budaya dalam multikulturalisme memang tidak hanya berbicara tentang pakaian adat, tari-tarian, rumah adat, dan sebagainya. Sarah Song mengutip Charles Taylor yang mengatakan bahwa budaya bukan hanya berfungsi untuk memberikan identitas terhadap anggotanya, melainkan juga untuk mengatur kehidupannya. Dalam kehidupan anggotanya, budaya juga akan membentuk pengalaman dan pandangan atas dunia. Melalui budayalah seorang individu memiliki jati dirinya. Dengan kata lain, kita sebagai individu adalah produk dari budaya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan merupakan produk dari budaya yang telah membentuk kita. Oleh karenanya, perjumpaan antar budaya berarti juga perjumpaan antara nilai atau value, serta segala sesuatu yang membentuk identitas, perilaku, dan kepentingan dari anggota budaya tersebut. Dan hal itu tentu saja perlu diatur oleh pemerintah yang ada, dan itulah politik. Karena sesungguhnya politik adalah aktivitas pemerintahan yang memberikan aturan, memberikan hukum terhadap masyarakat yang ada di dalam area kekuasaannya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang multikulturalisme, kita bukan hanya berbicara tentang adat istiadat, namun juga berkaitan dengan identitas, hak, kewajiban, kepentingan hingga kehidupan individu dalam sebuah komunitas. Oh, kalau begitu itu tugasnya pemerintah ya? Enggak juga. Ada sisi multikulturalisme yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menganut multikulturalisme, saya bisa menyadari bahwa orang di sekitar saya tumbuh dan dibentuk dalam budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan perilaku yang juga berbeda. Kesadaran ini akan menghindarkan saya dari sikap memukul rata kepada orang-orang yang berbeda. Jadilah orang peduli. Sadari dan cari tahu dengan siapa kamu berinteraksi sehingga kamu dapat memberikan respon yang tepat kepadanya. Nah, itu tadi pembelajaran kita yang singkat tentang multikulturalisme. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Tetapi karena sempitnya waktu, kita berhenti dulu sampai di sini. Nah, untuk kalian yang masih tertarik untuk belajar apa itu multikulturalisme, di dalam description saya sudah memberikan 1 judul buku yang menarik sekali untuk dilihat, untuk dibaca, dipelajari, dan juga 1 artikel yang lebih mudah kalian pelajari. Khusus untuk murid saya, kita akan berjumpa lagi di dalam kelas, kita akan ngobrol lebih banyak tentang multikulturalisme. Akhirnya, terima kasih, saya Anggi Bawanto, saya mau pamit, terus dukung budaya positif dalam dunia digital kita. See you in the next video. Goodbye everyone!